Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, kita sadari baik-baik bahwa di antara tabiat manusia itu cinta kepada harta. Mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki untuk bisa mendapatkan harta atau bisa memilikinya. Tapi tahukah kita, di antara harta-harta yang bisa dimiliki oleh manusia, ada 3 harta yang utama sebagaimana yang ditetapkan di dalam agama Islam. Hal ini berdasarkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditanya, harta apa sih yang paling berharga? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Harta yang paling berharga itu ada 3. Yang pertama adalah lisan yang senantiasa berzikir. Yang kedua, hati yang senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah memiliki istri yang salehah, yang senantiasa membantu dan mendukung kita, memotivasi kita untuk senantiasa beriman, taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, saudara-saudariku yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, apa sih keistimewaan di balik 3 harta yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas dibandingkan harta-harta yang lainnya? Yang pertama, kenapa lisan yang berzikir menjadi harta yang amat berharga yang semestinya kita miliki dan kita jaga? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis qudsi yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku bersama hambaku sesuai dengan perasaan atau prasangka yang beliau tujukan kepadaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku akan senantiasa bersamanya apabila dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Ketika dia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingat dirinya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khair minhum. Dan apabila dia mengingatku di tengah keramaian, maka aku akan mengingatnya dan akan menyebutnya di keramaian yang jauh lebih baik daripada keramaian yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwa keistimewaan dari memiliki lisan yang senantiasa berzikir, lisan yang senantiasa mengingat Allah tabaraka wa ta'ala adalah kita senantiasa diingat oleh Allah. Dimanapun kita berada, kita akan senantiasa diingat oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga mata kita, telinga kita, kaki dan tangan kita akan senantiasa mendapatkan arahan dan bimbingan sehingga tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Allah Ta'ala ingat kepada kita. Terlebih lagi ketika di akhirat nanti, agar kita diberikan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala dan dijauhkan dari siksa. Allah Ta'ala juga mengatakan, fadhkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian. Bayangkan, di dunia saja ketika kita diingat, disebut-sebut oleh seseorang yang kita kagumi. Sebagai contoh, saat kajian kita mengagumi seorang ustadz, kemudian ustadz dalam kajian mengatakan, saya kenal fulan, saya kenal fulan. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Bayangkan ketika Allah tabaraka wa ta'ala jalla wa ala yang mengingat kita, yang menyebut-nyebut kita. Sebagaimana hadis tadi yang disebutkan, fa in dzakarani fi nafsi, kalau seandainya hamba ini mengingatku dalam dirinya, maka dzakartuhu fi nafsi, aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan apabila di tengah keramaian, di tengah kerumunan dia masih mengingatku, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan mengingatnya di tengah-tengah kerumunan yang tentunya lebih baik daripada kerumunan yang ada di sekitarnya. Maka inilah yang menjadikan lisan lebih berharga dibandingkan harta yang lainnya. Lisan yang senantiasa berzikir.
Kemudian yang kedua, hati yang senantiasa bersyukur. Apa sih keistimewaan di balik hati yang senantiasa bersyukur? Keistimewaannya adalah yang pertama, dengan hati senantiasa bersyukur, kita akan senantiasa mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Orang yang bersyukur akan mendapatkan ridha. In tashkuru yardahu lakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, Allah Ta'ala akan ridha kepada kalian. Dan kalau sudah mendapatkan ridha Allah Ta'ala, maka kita akan diberikan kemudahan di dunia, diberikan kemudahan di akhirat, hingga insya Allah Ta'ala masuk ke dalam surganya. Kemudian yang kedua, di balik keistimewaan hati yang bersyukur adalah dengan bersyukur kita akan terhindar dari azab. Ma yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Ta'ala tidak akan menjatuhkan kepada kalian berupa azab, siksa, apabila kalian bersyukur dan beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, dengan senantiasa bersyukur, kenikmatan akan terus bertambah, kenikmatan akan semakin berkah. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur, aku akan senantiasa tambah. Inilah yang menjadikan hati bersyukur itu menjadi harta yang amat sangat berharga. Maka milikilah, jagalah ia. Kemudian yang ketiga adalah sosok istri yang senantiasa membantunya di atas ketaatan dan keimanan. Mengapa demikian? Karena kita ini manusia. Manusia kadang iman naik, iman turun. Kadang rajin ibadah, kadang hampir terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Tapi dengan sosok pendamping, seorang istri yang senantiasa mendampingi kita, hidup bersama kita 24 jam, yang membantu kita untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang berusaha membawa kita senantiasa dekat kepada Allah Ta'ala, pertahankan ia. Ia adalah harta yang sangat berharga. Istrimu adalah harta yang sangat berharga. Muliakanlah ia, berikan apa yang dia butuhkan. Muliakanlah ia, berikan apa yang dia perlukan. Ini adalah harta yang sangat berharga. Begitu pula kebalikannya, ketika seorang istri memiliki suami yang senantiasa membantunya di atas ketakwaan, membimbingnya, menjaganya dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan, itu adalah harta yang amat berharga. Apa gunanya harta benda emas perak, harta melimpah ruah? Namun seandainya kita hidup berdampingan dengan sosok atau seseorang yang sama sekali tidak taat kepada Allah Ta'ala, kegelapan, kegersangan, kesedihan itulah yang akan dirasakan. Rasa hampa, namun berbeda dengan kesederhanaan. Tapi kalau seandainya pasangan kita senantiasa mengingatkan kita, sayangku, mari kita bersama-sama berjuang untuk bisa meraih surga Allah Ta'ala. Wahai sayangku, mari kita bersama-sama bersabar untuk bisa menghadapi segala macam ujian dan cobaan di dunia, agar kita bisa sama-sama masuk surga. Ini sebuah keindahan dan ini sebuah kenikmatan yang amat luar biasa yang harus kita jaga. Maka ingat baik-baik. Di antara banyaknya harta, 3 hal yang harus kita berusaha untuk miliki, dan ketika sudah memilikinya kita jaga. Yang pertama, lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, dan pasangan hidup yang senantiasa membantu kita di atas ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Demikian kira yang bisa disampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.